Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini special teman-teman, requestnya banyak, jadi saya review 3 coin sekaligus. And for the live streaming, kemungkinan besok ya teman-teman sekalian, di hari Sabtu berarti, malam mingguannya sama saya teman-teman. So, di request altcoins hari ini itu ada 3 ya. The first one comment datang dari Mr. Rian Prayudi ya. Di sini pada pengen mantap katanya kok ya. Ada 3 orang kasih likes including me ya. Ya udah, kita mungkin boleh bahas sedikit ya seputar Manta. Tulisan di bawahnya agak dia abaikan ya teman-teman ya. Sekte pip ya, disensor guys. And then the next one kita akan review Solana sama HBAR ya. Ini 3 teratas saya akan pilih untuk altcoins update pada malam hari ini, atau lebih tepatnya pada hari ini. Nah teman-teman, berbicara soal Manta ya, Manta ini requestnya banyak ya. Waktu lalu beberapa kali saya review seputar Manta, and turns out Manta bisa dibilang ikut tertekan juga ya, yang terjadi akibat dari Bitcoin-nya turun. Kemudian ya altcoins kita tahu lah ya, secara merata itu mengalami tekanan jual. Nggak cuma Manta ya, Solana sama si HBAR ya sama-sama kena dampak teman-teman. But probably there's so many of you yang mungkin posisinya saat ini lagi galau. Mungkin karena kalian udah beli ya, saya nggak tahu ya. Desas-desusnya sih banyak banget orang beli tuh di angka 3 komaan ya, katanya karena FOMO. Ya, saya nggak tahu reasonnya apa, kenapa mereka nggak ngelakuin research terlebih dahulu, kenapa mereka nggak, kalaupun mau beli karena mengikuti seseorang, coba tanya ya, seseorang itu belinya di berapa ya, biar ada acuan, jadi tingkat confidence-nya tuh berbeda teman-teman sekalian ya. Mungkin orang itu ketika dia beli, dan dia sudah dalam keadaan profit, katakanlah dia kasih tahu ke kamu, ya kamu harus berpikir gimana ceritanya supaya kita istilahnya tuh bisa ketemu koin yang mungkin potensinya juga sebagus ketika dia memilih koin tersebut ya. Jadi pertanyaannya tuh adalah apa, bukan apa ya, sorry, tapi adalah why, kenapa koin itu ya. Dan dari why-nya itu teman-teman cari tahu how-nya ya, how to istilahnya research ya, koin-koin yang sekiranya punya potensi up 10x, 5x, or maybe even more. Ya, itu sebenarnya kuncinya teman-teman, bukan what ya. Kalau kalian tanya what-nya, apa masih bagus ya, apa masih bisa beli ya, apa masih bisa naik ya, selalu itu yang ditanya. Karena orang pengennya jawaban instan ya. Mudah-mudahan sedikit pembuka ini bisa sedikit membukakan mindset kalian gitu ya. Saya pengennya teman-teman viewers di YouTube channel saya tuh open-minded lah. Kalau kalian open-minded, percayalah, enak teman-teman ya untuk menerima dan menyerap informasi itu akan jauh lebih mudah. Diri kita juga akan lebih bisa menerima, sekiranya seperti itu. Nah, kita bahas sedikit tentang progres daripada Manta. Manta kalau kita ngelihat di token terminal ya, di sini kita bisa lihat teman-teman, hanya ada beberapa poin yang sebenarnya terbilang cukup positif, seperti active daily users ya, kemudian active users monthly-nya, kemudian token holders-nya ya, itu ada peningkatan. Kalau saya lihat di sini memang token holders-nya bisa dibilang cenderung naik, tapi slowly ya. Kita ngelihat kurvanya ini kalau at least setelah mungkin memasuki Januari kali ya di sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, slowly nanjak. Kalau dari segi fee, sebenarnya ini cerminan dari transaksi juga. Jadi kalau kita ngelihat, misalkan comparisonnya bukan dengan token holders ya, tapi kita comparisonnya dengan transaksi ya, transaction count atau transaction per second ya, transaction count aja deh. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sama-sama melandai. Dari yang tadinya nge-spike, kemudian dia cenderung melandai ya. Melandai ini artinya apa ya? Menandakan ya transaksi mungkin lagi berkurang gitu. Transaksi bukan dalam tanda kutip beli jual ya, tapi transaksi yang berlangsung di dalam jaringan Manta Pacific. Ya, sekiranya seperti itu. Kalau misalkan meningkat, ya berarti ada pengguna yang benar-benar aktif menggunakan jaringan Manta ini, dan bisa dibilang ya istilahnya kepake gitu ya. Bukan cuma sekedar mereka bikin pasang roadmap, pasang white paper, habis itu berharap orang-orang ikut invest di dalamnya dan berharap project ini bisa berkembang. Ya nggak bisa kayak gitu doang gitu kan. Nah, selain itu, apalagi yang menjadi alasan teman-teman nge-invest di project Manta ini? Ya, salah satu backersnya dia adalah Polychain. Jadi kalau kita ngecek di sini, funds and backersnya ya, top lead-nya itu adalah si Polychain Capital. Di sini ada 30 lebih ya, 30, kalau kita bilang mungkin 30 venture capital ya. Dan kita nggak tahu ya, mungkin ada investor satuannya juga dan lain sebagainya. Tapi yang paling
terbesar di sini investornya itu adalah Polychain Capital ya, leadernya teman-teman. Tadi saya ada ngecek ya, dari Polychain Capital sendiri ya ada sejumlah project ya yang istilahnya dia invest dan so far so good gitu. Kalau kita ngeliat di sini yang recently ya ada Rand, Shrapnel ya, Decentralized Social ya, ini DESO ya teman-teman berarti ya. Kemudian MakerDAO, Agoric ya, UMI ya, NYM dan Ascendex. Nah, ini top gainers dalam 24 jam terakhir, yang mana sebenarnya merah juga ya teman-teman ya. The only top gainersnya dia adalah 3,3% dan ini yang performnya. Nah kalau kita ngelihat top performernya itu nomor satu adalah Solana guys. Mereka invest di Solana dan total sudah gain sekitar 413x ya, top project by ROI. Dan ini masih banyak lagi ya. Kalau mereka invest di Manta itu sekitar 2,93. Sorry, ini 2,93 apa ya? Oke, I think we have to check ya teman-teman sekalian ya. Ya intinya siapa tadi ya, Polychain ya adalah salah satu investor di sini juga ya. Di sini leadnya teman-teman sekalian. Dan yang menariknya lagi saya ngecek ternyata ada Three Arrows Capital ya. Three Arrows Capital kan tuh sempat mengalami permasalahan ya teman-teman sekalian pada kisaran 2021-2022. Jadi saya nggak tahu nih kira-kira akan ada aksi sell off nggak dikarenakan Three Arrows Capital nge-hold token Manta ini juga. Ini kalau misalnya mau dilihat ya dari seed capitalnya ya, awal mula seed roundnya, kemudian funding roundnya ya, di sini juga ada series A-nya. Series A-nya di sini bisa dibilang recently ya, ini Polychain Capital dengan total raise-nya itu adalah sekitar $25 juta ya. Ini adalah investor-investor mereka dari bisa dibilang mungkin dari awal-awal kali ya. Nah, mungkin satu concern yang perlu kalian notice adalah ini untuk token unlock tuh masih panjang prosesnya teman-teman, dan dia itu kecenderungan secara berkala ya. Jadi bukan sekaligus tapi dia secara berkala berproses. Jadi nanti in the future kalian pasti akan lihat nih, oh Manta akan unlock nih. Ya recently yang paling dekat itu adalah 18 April ya. 18 April from 18 April. Oh, berarti dari 18 April ini sudah mulai berjalan ya. Mungkin tampaknya seperti itu. Ya, tapi nanti kita coba cari tahu sebenarnya bisa melalui token unlock ya. Token unlock Manta. Nah, kalian tinggal search saja. Terus kalian tinggal lihat deh kira-kira the reason atau upcoming eventnya ya. Ini adalah pada 11 hari mendatang di 30 April. Nah, kemarin bener ya 18 April itu udah ada token unlock sekitar $40 juta, setara dengan 8,67% dari sirkulasi supply Manta saat ini, yaitu sekitar 21 juta token lebih kurang Manta itu sudah di unlock. Masih ada lebih kurangnya 69% probably teman-teman yang masih di lock ya teman-teman, dan ini masih berproses dan harusnya cukup panjang. Karena kalian bisa lihat juga dari sini ya, lebih kurangnya. Mana tadi? Dia juga teman-teman sekalian ya. Ini sebenarnya masih panjang pada prosesnya teman-teman sekalian ya. Jadi ya bukan berarti negatif juga ya. Injektif terakhir kali dia token unlock sampai benar-benar tuntas. Akhirnya si injektif sempat rally gitu ya, cukup rally dan cukup signifikan guys. Kalau kita ngelihat dari segi TVL-nya sih yang sebenarnya meningkatkan concern ya, yaitu ada penurunan yang cukup drastis per 25 Maret ya, dari $500 juta, $496 juta, kemudian start drop cukup signifikan TVL-nya. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah apa ya, kalau kita bilang ya, mungkin untuk jangka waktu pendek aja ya. Kita belum tahu sekiranya mereka nanti pada saat menjelang buluran ya. Intinya sih kalau menurut saya ya, karena Polychain juga invest sama mereka, dan ini Polychain terbilang investor baru ya pada 19 Juli 2023 guys, which is baru hampir mau setahun yang lalu ya, lebih kurangnya. Jadi kalau saya berpikirnya ini soal bertahan aja sih. Kalau teman-teman memang ada invest di Manta gitu ya, kalian percaya Manta secara project jangka panjangnya, ya ini udah tinggal bertahan aja ya, survival mode ya kalau kita bilangnya guys. Dan kalau secara price action sih sebenarnya terus terang aja saya nggak bisa bilang manis ya teman-teman sekalian ya, tapi kita harus menyadari fakta bahwa saat ini posisi harga itu sudah drop cukup signifikan dari key levelnya dia ya, udah reaching
lebih kurangnya mungkin minus 1618 kali kita lihat teman-teman ya. Ini 1,467 dolar ya, menjadi target tekanan jualnya dari low pointnya di sini ya. Ini sudah mengalami breakdown, dan sebenarnya key levelnya waktu live streaming yang kesekian ya, saya lupa teman-teman sekalian, saya sempat sampaikan sebenarnya ya, one of the important key level yang harus dipertahankan oleh si Manta itu adalah di kisaran 2,6 dolar ya. Saya ingat banget ya, ada someone yang nanya soal itu dan saya sampaikan gitu loh. Terus dia bilang, jadi gimana kok cut loss dulu apa gimana gitu kan. Ya sebenarnya itu adalah preferensi masing-masing. Kalau misalnya kalian decide untuk close positionnya ya, katakanlah kalian beli dari atas gitu. Terus kalian memutuskan untuk oke lah gue cut loss dulu nih karena dia breakdown dari key level tersebut. Sekarang kalian punya cadangan kas untuk kalian belanja dari bawah ya. Kalau buat saya pribadi, mungkin kesempatan ini justru adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Lalu kalau kita hubungkan ya antara low point ketemu dengan low point ini ya, lebih kurangnya teman-teman, terus saya extend ke bawah. Nah ini sementara Manta bisa dibilang respect dengan trendline itu. Sebelumnya sempat nge-spike down, tapi kan ini karena tekanan jual yang sangat agresif. Nah, sekarang kalau kita ngelihat Manta somehow itu start untuk settle ya di kisaran area tersebut. Dan kalau kita extend lagi ya, lebih kurangnya seperti ini. Dan di sisi atas ya, saya gunakan sama trendline teman-teman, top ketemu dengan top. Jatuhnya apa? Ya ada potensi lah di sini dia membentuk yang namanya falling wedge pattern. Jadi kalau misalnya suatu ketika nanti Manta mengalami penguatan gitu ya, jangan langsung FOMO lagi sih kalau saya bilang teman-teman, karena worst case scenario kita bisa aja revisit sampai 1,5 dolar. Nah after that, kalau syukur-syukur ya kita ngelihat dia malah jump and rally, nah ini lebih bagus lagi teman-teman sekalian. Berarti kita nggak perlu nunggu dia sampai retracement sejauh itu. Tapi faktanya saya sudah pernah bahas di salah satu live streaming yang saya update ya sama teman-teman, itu berbicara tentang massive alt season ya, karena ini banyak banget ditunggu sama orang-orang. Kemudian saya coba untuk memberikan informasi penjelasan seputar massive alt season itu ya, dimana alt season sesungguhnya itu terjadi biasanya cenderung ya delay. Jadi setelah halving Bitcoin itu lebih kurang bisa 5-6 bulan mendatang lagi baru ada alt season. Nah 5-6 bulan mendatang menurut saya cukup possible ya untuk membawa harga Manta either dia konsolidasi atau cenderung korektif ke bawah. Dan pada akhirnya after tibalah alt seasonnya ya, probably a breakout itu bisa membantu kita memberikan konfirmasi bahwa oke, Manta sudah siap untuk rally ya. Sementara teman-teman itu yang saya bisa sampaikan. Lalu kalau kita lihat dari bagian atasnya, ini sebenarnya terdapat yang namanya area ya inefficiency. Ya, recently saya lagi sering banget pakai kata-kata itu ya, karena saya suka banget teman-teman ya. Inefficiency itu artinya tekanan jual sangat agresif, tersedia selling order yang cukup banyak. Jadi kita bisa bilang di sini terdapat liquidity. Ya, kalau misalkan ada buyers ya yang interested untuk beli, tinggal pertanyaannya adalah siapapun yang melakukan atau menginitiate sellers sell off sampai sejauh ini, which is ini membawa Manta terkoreksi lebih kurangnya 50% ya. Itu masih ada nggak di sana? Dan dia masih interested nggak untuk menekan harga Manta lebih jauh? Ya, that's the biggest question untuk saat ini. Jadi kalau misalkan seandainya masih ada, teman-teman nanti bakal ngeliat tuh ada tanda-tandanya ya, bisa terjadi pada time frame kecilnya. Kalian bisa lakukan analisis dan mencoba untuk memberikan istilahnya apa ya kalau kita bilang ya, kita bisa melihat sebuah sign lah, ada possibility itu bisa terjadi. Nah ini kalau kita ngelihat teman-teman ya, sebenarnya kalau kita tambahkan indikator, saya cukup confident sih melihat progress kayak gini. Very likely Manta itu sudah diiringi dengan apa? Divergence ya, dan ini bullish divergence, which is kalau secara RSI cukup bagus, secara I don't know guys ya, kalau kita lihat secara MACD juga menunjukkan bahwa ini sebenarnya sudah ya ada indikasi Manta tuh harusnya sudah mengalami relief rally ya. Jadi kalau kita ngelihat dia start create lower low, tapi ini sudah mulai exhausted ya. Artinya apa teman-teman? Kalian notice deh tekanan jual yang terjadi pada saat volumenya pada saat dia create lower low, volumenya tuh nggak lebih besar daripada sebelumnya. Ini bisa dibilang adalah, saya lupa teman-teman ya bahasanya tuh apa ya, maksimum sell off ya kalau nggak salah ya, atau apa ya. Nanti saya coba cari tahu lagi deh ya.
Sorry banget teman-teman, saya lupa ya, udah lama banget nggak menggunakan istilah itu soalnya. Karena terakhir kali kita pakai istilah itu kayaknya 2022 ya. Ketika kondisinya tuh ketika harga turun impulsif tapi volumenya cenderung menurun juga. Nah itu saya lupa tuh istilah di tradingnya tuh bahasanya apa gitu ya. Tapi ya itu intinya yang mungkin bisa dipertimbangkan ya. Dan selain itu kalau kita ngelihat dari segi perspektif time frame 4 jamnya juga, Anda bisa berasumsi sedikit bahwa Manta itu berpotensi membentuk falling wedge. In case ya Manta dikasih kesempatan nih untuk breakout teman-teman. Ini secara jangka pendek. Kalau kalian yang suka trading ya, trading untuk short term, mungkin untuk scalping, kalian bisa manfaatin itu. Ya, yang saya lihat di sini teman-teman, daily itu kan sekali lagi ini adalah area inefficiency yang tadi kita marking ya pada perspektif time frame besar. Nah, yang kita bisa lihat kalau dari perspektif 4H-nya, itu di range itu memang terdapat inefficiency nggak cuma pada time frame daily, tapi juga pada time frame 4 jamnya. Jadi, saya berpikir, seumpama ya, ini adalah level topnya dia ya. Ini mungkin bisa jadi area of liquidity yang bisa saja ditargetkan ya untuk jangka pendeknya. Jadi, kita bisa bilang itu adalah internal range liquidity. Meanwhile di topnya itu di sini kita ngelihat terbentuk falling wedge. Ketika harga naik ya dan berhasil menembus area tersebut, tinggal pertanyaannya adalah ada rejection nggak? Kalau ada rejection, Anda harus hati-hati. Berarti masih ada kemungkinan lah Manta mengalami tekanan jual karena overall-nya Anda harus pahami bahwa kita itu masih dalam tekanan jual guys. Dan kalian bisa lihat bahwa ini adalah lower high-nya ya. Which is di sini juga ada potensi untuk lower high-nya. Jadi kalau misalkan kita mau langsung confident bilang, wah ini Manta bakal langsung rally. Balik lagi lihat daily, trend line-nya masih ada. Di sini juga demikian gitu ya. Kita butuh Manta benar-benar valid breakout dari area tersebut. Nah, kalau misalkan timbul pertanyaan, kok gue punya duit nganggur dan gue berencana untuk akumulasi Manta, gimana? Ya sebenarnya teman-teman memanfaatkan indikator tadi. Kita ngelihat ada divergence, kita ngelihat ada falling wedge. Either kalian mau akumulasi dari sini atau pada saat dia breakout. Itu kembali ke personality masing-masing. Tapi yang saya tahu adalah Manta ini overall-nya lagi dalam fase discount. Bahkan sudah di bawah harga saat launching. Which is ini sebenarnya adalah kesempatan yang cukup menarik. Kalau kita bilang ini jatuhnya apa? Undervalue teman-teman. Alright? Nah semoga cukup jelas. Dari informasi yang saya sampaikan ya, ini yang saya lihat sementara. Kalau kalian mau manfaatkan ya silakan teman-teman sekalian. Dari perspektif weekly, tekanan jual masih bisa berlangsung karena kita ngelihat closing minggu ini kemungkinan akan dalam keadaan bearish candle. Meanwhile kalau misalkan dari daily, doji ini tuh sebenarnya menandakan indecision di market. Indecision itu artinya ketidakyakinan atau keraguan-raguan ya. Market sudah mulai merasa bahwa ini jangan-jangan udah mulai slowing down ya, ini harusnya menjadi potensi bottom sementara nih untuk Manta. Ya itu bayangan saya sementara dengan melihat proses seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah next one teman-teman sekalian, Solana ya, one of the best top performer pada sepanjang 2023. Kita bisa ngelihat Solana ya, kalau kita ngelihat dari Januari bottomnya itu benar-benar ada di kisaran $8 guys. Dan so far sepanjang 2023 ya dia berhasil membukukan gain sampai 2023 nih ya, bukan 2024 ya. 2023 total gainnya itu sekitar 1400%, jadi 10x guys dari bawah ya, luar biasa sekali. Saya pikir kalau orang bilang ini bearish, wah menarik sekali ya. Dari perspektif mana dia ngelihat ini bearish gitu ya. Yang pasti overallnya it is very nice ya. The push, the trend, the momentum, everything's fine kalau saya lihat. Bahkan kalau kita gunakan time frame weekly ya, seandainya saya hapus semuanya, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini adalah all time high-nya dia di kisaran $259,9 terjadi pada November 2021. Lalu kita mengalami penurunan, di sini ada reversal ya. Saya sudah pernah bahas, nah mungkin saya bahas 2 kali. So, dari proses di sini aja ya. Dan saya lihatnya di sini aja teman-teman. Kalau kita notice ini terdapat semacam support resistance juga ya. Kisarannya itu adalah di kisaran level $77 lebih kurangnya. Ini adalah support, become support, sempat jadi resistance sesaat, lalu dia berhasil nanjak lagi. Nah, kalau kalian perhatikan the same ya here, ini juga sama teman-teman. Kalau saya pikir ini ada SNR ya, tapi kita pakai data yang terbaru aja ya. Kita nggak perlu ngambil terlalu lama karena saya rasa investor juga mungkin nggak akan lihat sejauh itu. Yang dia lihat adalah saat ini gimana ya progresnya. Teman-teman perhatikan di sini Solana itu berhasil membentuk yang namanya inside bar. Dari inside bar itu kemudian di follow up lah menjadi breakout ya. Dimana proses sebelum dia breakout itu membentuk yang namanya ascending triangle
triangle pattern. So we have a breakout, very impulsive. Lalu setelah dia breakout impulsive, itu kan sebenarnya kalau kita notice ya, ini sebenarnya balance banget teman-teman. Gak ada yang namanya imbalance atau fair value gap ya. So far dia bener-bener kalau kita bilang tuh progres penguatannya tuh terjadi dalam keadaan yang cukup natural atau alami. Ya beda ceritanya dengan momen di sini nih, ketika dia nanjak impuls ya, awalnya kan kayak gini. Ini terdapat fair value gap nih. Kalau saya bisa geser kayak gini, nah kalian notice ya, awalnya terdapat fair value gap. Ya kita bawa ke samping, besokannya udah dites nih teman-teman. Ya, bukan besokannya sorry, minggu depannya udah langsung dites ya. Dia jemput bahkan sampai benar-benar nge-fill seluruhnya tuh ya. Kalau saya extend ke samping, nah ini udah rebalancing namanya. Ya, low point ketemu dengan high point ini, that's it. Udah rebalancing, baru kalau kalian perhatiin dia cenderung pelan-pelan membentuk ascending triangle pattern dan dia rally lagi. Jadi dia benar-benar ngejemput orderan yang ada di bawahnya dengan kondisi cukup ideal. Nah sekarang posisi dia sudah breakout ya, bisa dibilang breakout dari ascending triangle tersebut. Kita bisa gunakan area ini sebagai support resistance untuk si Solana. Kita bisa marking lebih kurangnya seperti ini. Nah ini sebenarnya teman-teman, saya nggak tahu kalau dari segi risk and reward, of course ini udah terlalu jauh ya dari area murahnya dia. Kalian beli di sini $145, berarti ekspektasi kalian adalah 2-3x. Itu udah bagus sekali untuk seukuran Solana. Ya $143 dia naik 2x itu lebih kurangnya udah harus sampai iya lebih kurangnya $300 ya, lebih kurangnya teman-teman. Lalu untuk 3x ya butuh $450 ya. Sebenarnya nggak susah sih kalau kita ngelihat bagaimana momentum rally Solana itu bisa terjadi dengan sangat impulsif dan sangat agresif ini. Ini berarti tren masih bisa berlanjut gitu. Dari perspektif weekly saya nggak banyak komentar ya. Yang saya lihat tadi itu adalah SNR-nya teman-teman yang tadi kita sudah marking. Ya ini saya adjustment sedikit aja. Kalau dari perspektif daily ada satu ya momen di mana dia mengalami liquidity sweep yang sangat impulse. Nah di sini diconsider sebagai area untuk kalian notice. Ini adalah area order blocknya. Nah Solana pada closing candle kemarin itu membentuk yang namanya bullish engulfing. Tepat setelah dia testing ke area tersebut dan setelah dia mengambil liquidity dari salah satu low point ini. Jadi saya berasumsi bahwa oke, there's a possibility untuk short term aja Solana minimal bisa nanjak lagi. Nanjak kemana? Target terdekatnya kalian bisa marking area ini. Ini adalah area supportnya dia di kisaran harga $170 ya. Ini saya marking kayak gini. There you go. And a bit of box ya, lebih kurangnya kayak gini. Saya kasih warna hijau pekat lah ya teman-teman, kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat, so the target yang mungkin akan dites oleh Solana itu lebih kurangnya di area tersebut, karena memang kalau kalian notice di sini ini sama terdapat yang namanya imbalance ya atau fair value gap ya, somewhere around here kalian bisa notice ini adalah fair value gap yang sama mungkin akan di retest ya, menanggapi tekanan jual yang terjadi akibat Bitcoin dump pada saat sekitar 12 April lalu ya, mengikuti proses yang bisa dibilang ya cukup painful ya bagi sebagian retail investor yang mungkin saat ini banyak bilang udah pada nyangkut ya. Saya nggak tahu kenapa bisa nyangkut ya. Mungkin karena FOMO dan baru kenal kripto terus dia langsung beli tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Nah in the end ya good newsnya adalah we have a demand area ya di time frame daily beserta SNR, which is ini adalah sebuah area yang confluence. Bahkan kalau kita gunakan Fibonacci retracement from the very bottom to the very top, saya coba untuk connect seperti ini, kalian bisa lihat 62% retracement $131,42 itu ada tepat di kisaran area tersebut dan memberikan reaction yang so far cukup membuat kita mungkin cukup confident ya, minimal ada reaction gitu, dan itu cukup baik. Nah kita lihat dari perspektif hourly-nya. Masih ada waktu ya teman-teman, 23 menit total saya sudah create video ini. Cukup panjang ya ternyata, di luar dugaan saya. Nah kita lihat di sini teman-teman, ini adalah area of liquidity ya. Kalau kalian notice ini adalah resistance. Sebenarnya simple sederhananya ini adalah resistance, tapi kita bisa bilang sebagai area of liquidity. Kenapa teman-teman? Karena pasti banyak orang yang berani bid ya di sini untuk melakukan sell short dengan stop loss di atas area tersebut. Jadi ya in the very short term, kalau misalkan Solana successfully take out area itu kemungkinan bisa bantu bawa harga Solana untuk nanjak lagi ya. Antara dia mungkin ngambil liquidity berdasarkan trendline ini ya, kalau kalian lihat dan kalian memperhatikan ini adalah trendline yang bisa juga menjadi sebuah reason ya kenapa Anda harus melakukan sell short gitu loh di area tersebut ya, biasanya karena itu adalah area of liquidity. Nah bukan berarti tidak akan bisa perform
seumpama ya si Solana tadi nanjak sampai ke area of inefficiency yang tadi kita sudah marking, lebih kurangnya di sini teman-teman. Ya ternyata apa? Dia hanya fake out dulu sebelum akhirnya benar-benar dia kena rejection. Nah itu sering kali terjadi, nggak cuma di Solana, nggak cuma di Bitcoin, tapi hampir di seluruh cryptocurrency aset ya. Dan kalau ngelihat progresnya sementara dari time frame kecilnya, ya saya beranggapan ya bahwa Solana ini minimal dia bisa nanjak-nanjak dulu ya, balik lagi retest kemana ya, kemungkinan besarnya dia retest ke sini dulu, mengingat ini adalah area order blocknya dia. Ya, di sini ada market structure shift menyebabkan tekanan jual cukup agresif dan ini masih fresh gitu ya. Kita belum ngelihat dia retest lagi ke sini sebelum terakhir dia di sini ya. Jadi dia naik, set fake out dikit baru dia turun. Nah, sekarang ini ada area belum dites nih sama si Solana. Nanti pada saat dia balik ke sana, kita lihat dulu reactionnya kayak gimana. Sementara kalau dari perspektif terdekatnya ya, yang kelihatan saat ini, teman-teman bisa hubungkan trendline ya, kalian bisa hubungkan katakanlah ini support resistance sederhana seperti ini teman-teman ya, kita sebenarnya sudah flipping gitu. Tapi naiknya kan terbatas. Nah, ini meningkatkan concern bagi saya. Kalau saya mau buy atau long dengan target point area tersebut ya, saya mungkin akan lebih baik menunggu sampai si Solana itu mengalami retracement dulu. Ya, sebut saja seperti ini. Begitu dia mengalami rejection, dia retrace, ternyata dia balik sampai 62%, baru kemudian kalian manfaatkan ini sebagai long opportunity untuk mengejar ke target terdekatnya. Katakanlah seperti ini teman-teman. Dengan ekspektasi up sampai level tersebut bisa dapetin $3R ya, lebih kurangnya. 3 kali reward, 3 kali dari resiko yang kalian resikokan. Itu bisa menjadi satu pertimbangan sementara. Karena kita ngelihatnya dia naik korektif ya di sini, walaupun dia sudah berhasil break nih dari SNR, tapi patut kita curigai kenapa dia naiknya terbatas. Bahkan kalau kita lihat 30 menitnya, itu ada kecenderungan kok membentuk yang namanya tadi ya saya bilang rising wedge pattern. Lebih kurangnya seperti itu. Walaupun secara struktur dia bullish, tapi saya percaya kadangkala market itu perlu yang namanya rebalancing ya. Jadi dia mencoba untuk nutup dari area-area imbalance yang terbentuk dari pergerakan sebelumnya, terutama karena ada pergerakan yang sangat signifikan ya. Minimal di sini kalau kalian lihat nih, ini sebelum naik aja dia tuh sebenarnya berusaha ya untuk nutup fair value gap-nya, dapat sekitar 0,5%-nya, habis itu dia nanjak. Jadi ada fake out dulu baru dia naik. Nah, ini tapi saya rasa powernya kurang gitu ya. Mungkin kalau misalkan dia mau ngambil lebih banyak power, dia harus fake out ke bawah dulu. Membuat orang-orang berpikir bahwa Solana gagal nih untuk rally ya. Dan dia malah cenderung membentuk lower high, ada kecenderungan untuk dia turun. Itu bisa jadi satu possibility yang Anda harus perhatikan sebelum dia benar-benar nanjak. Ya, which is ini bisa digunakan sebagai area untuk kalian ngebit ya, bayangannya kayak gitu. Ya, tapi itu kembali lagi sih interpretasi masing-masing ya. Ketika kalian nonton video ini, kira-kira kalian mau memanfaatkannya dari sisi mana? Apakah sell short-nya, apakah buy-nya, ya, apakah untuk gue akumulasi spot aja lah, gue ngeliat daily-nya nih, si Kevin bilang ini kayaknya area menarik, ada bullish engulfing, ya udahlah gue start cicil beli. Itu juga nggak ada masalah. Kembali ke personality masing-masing, right? And maybe a bit tambahan ya teman-teman, trendline to trendline, kita bisa lihat di sini so far di respect dengan cukup baik 1, 2, 3. So I think it's still a good area ya untuk kalian ngebit seputar Solana. Alright. And next one teman-teman, untuk yang terakhir kita akan bahas sedikit di H-bar ya. Mungkin saya akan tambahkannya sedikit aja ya. Kali ini nggak akan sedetail seperti yang tadi ya. Manta Solana itu detail banget sampai time frame hourly-nya, dan itu sudah kebiasaan saya sih. Biasanya saya bahas secara detail seperti itu. Nah, H-bar gimana nih keadaannya, Vin? Kok dia turun terus? Ya, kita juga harus memahami ya, market itu sudah mengalami penguatan yang cukup impulsif sekitar maybe kuartal 1 ya, sepanjang 2024, dan ini naiknya cukup signifikan. Begitu masuk ke Maret, akhirnya kita ngelihat dia dump correction dan retest terhadap area-area yang sebenarnya area paling ideal kalau kalian memang mau akumulasi. Jadi kalau misalnya kalian merasa aduh gue udah ada kesangkut lagi di atas, nah itu mungkin ya next time perbaiki timing entry-nya. Mungkin sedikit boleh lebih bersabar. Barangkali kalian bisa dapat diskon lebih bagus gitu kan. Dan sejauh ini kita lihat H-bar secara price action weekly aja itu cukup baik sekali. Ya, mungkin ada pertimbangan Anda bisa hubungkan trendline seperti ini juga, which means dia bisa jadi kenaikannya terbatas gitu ya. Kalau orang yang suka banget sama pattern, dia bakal bilang, wah ini adalah bearish flag pattern nih, berarti kemungkinan begini gitu. Ya, bisa aja teman-teman ya. Selalu ada probabilitas untuk itu. Dan pertimbangan saya kalau ngelihat weekly-nya aja, intinya dia udah create higher high. Ya, dari sini juga sama, dia create higher high. Kalau dia harus mengalami retracement, ini aja bahkan masih di dalam internal swing,
which is nggak ada masalah gitu ya. Ini bisa dibilang masih cenderung bullish. Posisi dia itu baru retest terhadap Fibonacci 0,62% dan 0,79%. So far, buntutnya itu sekaligus men-sweep liquidity yang ada pada low point pergerakan ini. Jadi ini memang sebenarnya kelihatannya sengaja ya untuk menurunin penumpang, untuk bikin penumpang panik, dan by the time udah pada ke-sweep liquidity-nya ya, dia menggunakan stop loss and maksudnya untuk mungkin yang pada trading di futures ya, atau mungkin ya mereka yang berani ngebit likuidasi levelnya juga terlalu deket tipis gitu kan, ternyata dia dijemput kena likuidasi, habis itu harga baru mulai consolidate. Kalau saat ini yang saya lihat gak jauh-jauh ya, lebih kurangnya mirip-mirip teman-teman, kabar ini lagi konsolidasi untuk apa? Nah, kalian jawab sendiri teman-teman. Kalau dia bisa breakout, ya ada possibility lah kita bisa ngelihat dia relief rally. Dari relief rally itu, ya ada harapan lah kalian mungkin berharap ya bahwa H-bar itu bisa langsung breakout dari trendline dan rally gitu. Ya itu adalah harapan. Gak ada yang salah teman-teman sekalian. Ya namanya kita berharap. Ya, dan so far sih ya tadi kalau saya pribadi mungkin ngelihatnya intinya ini dulu ya, di area time frame 4 jam dia lagi konsolidasi, mungkin lagi create momentum, mungkin lagi building order ya, persiapan untuk dia breakout. Nah itu tinggal di teman-teman follow up aja kalau misalkan sudah sukses. Kalau belum, maka Anda harus berasumsi bagaimana jika seandainya proses ini adalah A, B, C dan ternyata dia bukannya breakout, malah dia breakdown. Nah, ini nyesel nih kalau beli pada saat dia masih di triangle. Jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa, selisih dikit ya, tapi teman-teman dapat sedikit konfirmasi, itu jauh lebih baik kalau buat saya. Tapi kalau buat kalian, ya kalian yang lebih istilahnya lebih spekulatif atau mungkin ngerasa bahwa gue nggak apa-apa lah, yang penting nih harga murah, ya udah kalau menurut gue udah boleh oke gue start cicil masuk sekarang ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman. Nah terakhir sebelum saya tutup ya, H-bar semoga cukup clear. Sebelum saya tutup saya pengen bilang satu hal aja teman-teman, bahwa sentimen perang itu masih berada di market ya. Sentimen perang berada di market. Gini, narasi perang kelihatannya masih bisa berlangsung ya, masih bisa dijadikan sebagai alasan untuk market mengalami koreksi dan turun yang mungkin cukup impulsif nantinya. Jadi buat saya pribadi, kalau misalnya teman-teman merasa aku pengen masuk gitu ya udah cicil beli dengan size terukur dulu, jangan paksa masuk dengan size yang besar, karena saya cukup percaya Iran dan Israel ini nggak mungkin dalam waktu dekat tiba-tiba ketemuan ya di katakanlah di United Nations, habis itu mereka berjabat tangan, kita damai ya, lupakan ya yang kemarin terjadi gitu ya, kita saling tampar lah kiri kanan masing-masing gitu ya. Kayaknya nggak akan terjadi teman-teman, jadi it's gonna take time ya, so be safe for now. Alright, so God bless to everyone, happy weekend, and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye bye guys.